Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kali ini kita jumpa lagi di acara WhatsApp Reflection Day and Night. Saya Pendeta Ivon Taroreh Lopati dari GPIB Immanuel Depok akan menemani saudara di masa-masa social distancing ini untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kegelapan, oleh karena begitu banyak penderitaan yang kami alami, kami membutuhkan terang cahaya kebenaran firman. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, nyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, sebab Allah yang berfirman, dari kegelapan terbitlah terang. Dia yang telah bersinar di dalam hati kita demi pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada di wajah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari spesial atau special day karena hari untuk mengingat kembali seorang perempuan Indonesia, Kartini. Dan salah satu kata-kata atau satu buku dan tulisan yang saya ingat dari SD yaitu habis gelap terbitlah terang. Saya tidak tahu apakah kata-kata ini terinspirasi dari firman Tuhan. Tetapi kata terang dan gelap itu tidak muncul begitu saja. Ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian 1, misalkan ayat 3 sampai dengan 5, di saat penciptaan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Terang itu disebut siang dan gelap itu disebut malam di Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 5. Pada saat penciptaan di awal sampai akhir, maka Allah selalu mengakhirinya dengan firman, semuanya itu baik adanya. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian kata gelap atau kegelapan ini selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik. Semuanya ini bermuara ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itu maka kegelapan dosa itu menyelusup masuk di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, gelap seringkali disimbolkan dengan dosa, penderitaan, amarah, kepahitan, hidup dalam ketakutan, penderitaan, bahkan kematian yang kekal. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kedatangan Yesus Kristus dimaknai sebagai yang membawa terang yang menghalau kegelapan. Terang Kristus itu membawa keselamatan bagi hidup manusia yang ada di dalam kegelapan dosa. Di Injil Yohanes 1 ayat 9 katakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Karena itu dalam renungan hari ini Paulus memberikan penegasan bahwa Allah yang berfirman, dari kegelapan terbitlah terang. Artinya apa? Kegelapan dosa yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita hadapi di dalam hidup ini yang digambarkan sebagai penderitaan, kesusahan, kepahitan itu sudah dihalau Yesus, terang kasih Yesus Kristus. Dan dialah yang dikatakan Paulus tadi, dialah yang telah bersinar di dalam hati kita. Apa maknanya dia bersinar di dalam hati kita? Untuk memberikan pencerahan, pengetahuan, atau bahkan kekuatan tentang kemuliaan Allah yang ada di wajah Yesus Kristus.
Ini merupakan suatu ayat yang luar biasa, saudara. Ada masanya kita merasa seolah-olah cahaya wajah Yesus Kristus itu meredup oleh karena kesukaran, oleh karena penderitaan, oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kedukaan yang kita alami. Seolah-olah kita terikat dengan suasana kegelapan dari penderitaan itu. Memang terang dan gelap itu merupakan dua kutub magnet kekuatan yang mempengaruhi hidup manusia. Unsur dikotomi atau tarik-menarik antara terang dan gelap itu selalu ada. Namun kita diminta untuk menentukan sikap. Kita mau ada di mana? Di dalam terang atau di dalam gelap atau abu-abu. Tetapi saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan tadi memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita ada di dalam kegelapan, penderitaan, sakit penyakit, kepahitan hidup ini, ada Yesus Kristus. Ada cahaya wajah Kristus. Karena itu keluarlah, sambutlah dia sebagai terang yang ajaib itu. Rangkul dia. Maka dia akan senantiasa ada bersama dengan saudara di tengah-tengah penderitaan, kegelapan dari dosa ini. Karena dia sudah menghalau itu bagi kita. Sehingga ketika kita mengalaminya, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Segelap apapun hidup kita ini, kalau kita mau berbalik, meninggalkan itu dan datang kepada cahaya kasih terang ajaib di dalam wajah Yesus Kristus, maka itu akan memberikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, mungkin kami juga ada di dalam situasi kondisi kegelapan oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit. Tetapi awan kegelapan itu tidak akan selamanya ada. Dia akan berganti dengan terang ketika kami menyambut terang cahaya kasih Kristus itu di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami semua. Tarik kami supaya kami tetap ada di dalam terang cahaya kasih-Mu yang memberikan spirit, yang memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib itu. Inilah doa harapan penyerahan diri kami bersama. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa dalam kasih Yesus Kristus, sumber cahaya terang yang ajaib itu, yang sudah menghalau kegelapan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sampai jumpa lagi di acara WhatsApp Reflection Day and Night berikutnya. God bless you.